Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan bisa berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh atau daring. Untuk materi pada pertemuan ketiga ini itu kemarin sudah saya singgung sedikit tentang bab kedua. Nah, untuk sekarang saya mulai lagi bab 2, yaitu tentang menyanyi dengan satu suara atau bisa disebut dengan unisono. Nah, dalam bab 2 ini nanti kompetensi yang harus kalian ketahui atau kalian pahami. Yang pertama, kalian bisa memahami tentang konsep dasar dalam bernyanyi unisono atau satu suara. Yang kedua, bisa memahami konsep dasar permainan alat musik sederhana secara perorangan maupun perkelompokan. Yang ketiga, menyanyikan lagu dengan satu suara atau unisono secara berkelompok atau sendiri. Dan yang terakhir, memainkan alat musik sederhana secara perorangan. Oke, langsung saja menginjak materi yang bab 2 tentang menyanyi unisono. Sebelum pada materi yang kedua ini, pasti kalian entah itu sengaja atau tidak sering melakukan atau praktek menyanyi, entah itu nanti benar atau enggak, pasti akan sering melakukan praktek menyanyi. Kemudian dalam unisono sendiri intinya adalah bernyanyi atau cara membunyikan sebuah lagu dengan satu suara saja atau bernyanyi menggunakan satu suara. Ini bisa berbentuk kalian sendiri atau kelompok. Kalau kelompok itu biasanya disebut dengan paduan suara, yang inti dari paduan suara itu juga menyanyikan dengan satu suara saja secara bersama-sama. Kemudian dalam unisono itu nanti kalau yang di LKS itu mulai halaman 19 sampai 20 itu disinggung, yang lebih disinggung ke arah lagu-lagu daerah yang diambil dalam LKS ini. Contoh pertama di sini ada lagu Ampar-ampar pisang, kemudian Kicir-kicir dan Sarinande. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian yang kemungkinan nanti akan pertemuan kelima, kalian saya suruh untuk mempraktekkan bernyanyi unisono yang lagu Ampar-ampar pisang. Itu nanti. Kemudian yang kedua tentang teknik vokal dan organ pada manusia atau organ suara manusia. Pengertian teknik vokal adalah suatu cara untuk memproduksi atau mengolah suara dengan baik dan benar sehingga nanti suara yang dikeluarkan ketika kalian bernyanyi itu nanti akan jelas didengar, indah didengar, dan merasa orang itu tertarik dengan suara kalian. Untuk teknik vokal itu pasti ada hal-hal yang penting, contoh berkaitan dengan pita suara, kemudian pernafasan, kemudian ada intonasi, ada frasering. Nah, itu nanti yang kita pelajari. Yang pertama, tentang pita suara, pengertian dari pita suara sendiri adalah komponen yang sangat penting ketika atau seorang penyanyi dalam memproduksi suara. Jadi kalau pita suara itu nanti kalian rusak, entah itu ada kendala tenggorokan atau pita suara kalian sakit atau apa, pasti nanti suara yang kalian keluarkan akan tidak sebagus sebiasanya atau kalian ketika bernyanyi. Kemudian fungsi dari pita suara sendiri itu selain bernafas dan juga untuk mengeluarkan suara atau berbicara. Kemudian beberapa istilah yang harus kalian pahami dalam teknik vokal. Yang pertama ada artikulasi, adalah cara pengucapan
kata demi kata dengan baik dan jelas. Lebih mudahnya artikulasi itu tentang pengucapan huruf A, B, C atau A, I, U, E, O atau huruf vokal itu harus jelas dan tidak belibet atau apapun itu. Jadi harus jelas pengucapannya. Nah, dalam artikulasi sendiri ini ada beberapa bagian atau dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahasa. Dalam menyanyi, bahasa itu berasal dari kata artikulator. Nah, artikulator ini itu terdiri dari paru-paru, tenggorokan, rongga mulut, dan hidung. Nah, dari komponen 4 artikulator ini itu nanti yang bisa mengeluarkan sebuah suara atau artikulasi dengan jelas dan baik. Kemudian yang kedua ada bunyi vokal. Kalau bunyi vokal di sini adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan pada di daerah artikulator. Tadi artikulator ada 4. Jadi tidak mengalami gangguan pada paru-paru, kemudian tenggorokan, rongga mulut, dan yang terakhir pada hidung. Kemudian yang C, bunyi konsonan atau bunyi yang mengalami suatu kendala. Kalau tadi bunyi vokal itu tidak mengalami hambatan, kalau yang ketiga mengalami sebuah kendala. Nah, di sini ada 1 sampai 7. Contoh yang pertama adalah labiodental. Jadi ada seorang itu yang mengeluarkan suara F dan V itu nanti tidak bisa membedakan atau nanti hampir sama. Nah, itu namanya bunyi konsonan atau ada kendala dari pengucapan itu. Kemudian selain teknik vokal atau selain artikulasi, itu ada frasering. Aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, maksudnya aturan ini adalah aturan ketika kalian menyanyikan sebuah lagu. Jadi penggalan kalimatnya itu harus sesuai dengan lagu atau nada yang diciptakan seorang pembuat lagu. Itu harus sesuai, kalau tidak bisa kalian mengubah sebuah nada atau mengubah sebuah irama, itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga ada intonasi, adalah tekanan atau memberikan tekanan pada kata atau bagian kata atau setiap dari bait dari sebuah lagu, biar tidak ketika menyanyi itu tidak monoton, tidak datar, harus ada dinamika, entah itu tinggi rendah nada atau temponya ataukah lambat atau tidak. Nah, itu yang dinamakan dengan intonasi. Yang selanjutnya ada teknik pernafasan. Kemarin sudah saya singgung, sekarang saya perjelas lagi. Pernafasan adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru. Jadi ketika kalian mau bernyanyi, pernafasan itu harus kalian kuasai atau kalian pahami dulu. Di sini ada 3 contoh dalam aplikasi ini. Yang pertama, pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Kalau pertama pernafasan dada itu adalah pernafasan yang memang sering digunakan atau populer digunakan di Italia atau teknik Italia. Tetapi kelemahan dari pernafasan ini adalah nanti akan mudah menguras tenaga dari seorang penyanyi. Kemudian yang kedua pernafasan perut. Di sini juga kalau kalian dasar itu juga bisa menggunakan pernafasan perut, tetapi juga ada kelemahannya. Yang pertama, akan mengurangi daya dorong paru-paru untuk menghasilkan sebuah pernafasan yang bagus, sehingga nanti penyanyi sering mengalami kesulitan dalam menyanyikan nada tinggi. Kemudian juga nada yang nanti rendah juga nanti akan sulit, apalagi ketika
nada itu setelah nada tinggi kemudian nada rendah, ketika menggunakan pernafasan perut nanti akan keteteran atau akan susah. Yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Ini yang paling cocok digunakan dalam bernyanyi unisono, entah itu single, duet, dan lain sebagainya. Itu yang paling cocok adalah pernapasan diafragma. Karena pernapasan ini itu nanti satu, cara mengatur keluar nafasnya itu mau banyak mau tidak itu mudah. Kedua, nada tinggi, nada rendahnya juga akan lebih mudah. Dan yang ketiga, tidak mempersulit kalian nanti untuk mengeluarkan suara yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu tentang berlatih vokal. Nah, di sini berlatih vokal, nah seharusnya ketika nanti kalian mau praktek unisono itu sangat dianjurkan untuk pemanasan terlebih dahulu. Nah, pemanasan di sini itu bisa kalian dengan pertama, kalau dalam LKS bisa dengan olahraga, entah itu stretching sebentar, kemudian lari-lari kecil, atau mungkin berlatih pemanasan teknik vokal A, O, I, E, O secara jelas dan sebagainya. Itu tentang berlatih vokal. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini dari halaman 18 sampai halaman 23 itu nanti kalian pelajari lagi. Nah, sebagai tugas akhir nanti kalian tetap wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Oke, untuk pertemuan ketiga saya cukupkan. Untuk kalian tetap semangat dalam belajar, tetap belajar atau membaca LKS yang sudah kalian baca. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.